Itu udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang telah Tuhan limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa menghadiri kelas pada pagi hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Ratna selaku dosen mata kuliah yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi. Saya Erna Nursani dengan NIM 2210801031 sebagai moderator pada presentasi siang pagi hari ini dengan tema NAPS. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Ada Ajeng Aulia dengan NIM 2210801008, ada Indatul Inayat dengan NIM 2210801050, Putik, ada Mbak Putik dengan NIM 2210801041, Lola Julistia dengan NIM 2210801039, Latifah dengan NIM 2210801049, Lilin Istiqomah dengan NIM 2210801029, Ica dengan NIM 2210801021, Kansabela dengan NIM 2210801034, Salsafira dengan NIM 2210801013, Nur Ilmia dengan NIM 2210801038. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk pada pembahasan pertama pada materi pertama. Dipersilakan. NAPS merugikan bangsa. Kasus penyalahgunaan narkoba atau NAPS, narkotika, psikoterapi, dan zat adiktif lainnya merupakan masalah serius di Indonesia. Contohnya pada tahun 2017 sekitar 50 pelajar dan pegawai dirawat di sejumlah rumah sakit di Kediri karena mengalami gangguan mental setelah menggunakan obat-obatan seperti tabel berwarna putih. Lantaran dari laporan awal, terdapat sekitar 50 pelajar dan pegawai dirawat di sejumlah rumah sakit karena mengalami gejala gangguan mental. Usai mengonsumsi obat-obatan seperti Somandari dan Tramadol dan PVC, paracetamol, Carisparpadol. Slide selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu preventif, yaitu pencegahan melalui program promotif. Preventif digunakan untuk membentuk masyarakat terutama di lingkungan sekolah, yaitu perguruan tinggi yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkotika. Pencegahan lebih baik daripada memberantas. Memberantas pencegahan dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti pengawasan di dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang berkompeten seperti pemerintah, sekolah, atau dari dinas kesehatan. Selanjutnya, upaya preventif dari kasus penyalahgunaan narkoba atau NAPS. Meliputi yang pertama ada penyebaran informasi melalui penyebaran informasi mengenai bahaya nafsa. Yang kedua yaitu pendekatan dengan keluarga, melakukan pendekatan dalam keluarga untuk mencegah penyalahgunaan nafsa. Yang ketiga ada terapkan peraturan di rumah. Itu menerapkan peraturan di rumah yang melanggar penggunaan nafsa. Selanjutnya yang keempat, kegiatan alternatif, yaitu mengembangkan kegiatan alternatif untuk mencegah keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan nafsa. Selanjutnya akan dilanjutkan sama rekan saya. Terima kasih.
Selanjutnya ada kuratif dari nafsa. Yang pertama itu ada penanganan medis. Segera cari bantuan medis atau profesional. Langkah pertama, membawa korban ke unit gawat darurat terdekat atau memanggil ambulans. Dokter akan melakukan evaluasi medis untuk menentukan kondisi fisik korban dan memberikan penanganan medis sesuai dengan gejala yang muncul. Yang kedua atau ada dukungan psikologis, yaitu sambil menunggu bantuan medis, berikan dukungan psikologis kepada korban. Tenangkan mereka dan pastikan mereka merasa aman. Setelah penanganan medis awal, penting untuk mencari bantuan psikologis dan rehabilitasi untuk membantu korban pulih dari dampak psikologis dan kecanduan narkoba. Selanjutnya ada kolaborasi dengan pihak berwenang, yaitu laporkan kejadian ini kepada pihak berwenang seperti kepolisian atau lembaga terkait untuk tindak lanjut hukum dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan terkait. Penting untuk diingat bahwa penanganan kasus penyalahgunaan narkoba memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui kerjasama antara tenaga medis, ahli psikologi, dan pihak berwenang. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Sebelumnya teman-teman maaf ya nggak bisa on cam karena saya yang share screen sama record. Nah, selanjutnya itu ada intervensi atau proses penyembuhan. Yang pertama itu ada lapor BNN. Strateginya itu ada 3. Yang pertama lapor BBN, lalu agen perubahan dan strategi perubahan. Nah, salah satu strategi menuju Indonesia bersinar yang ingin dicapai oleh Badan Narkoba Nasional adalah dengan menjadikan kelurahan atau desa sebagai garda terdepan dalam menjadikan Indonesia yang bersih dari narkoba dan mempunyai daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba dengan bersinergi dengan pemerintah daerah. Tugas BNN adalah untuk mengatasi masalah kecanduan obat-obatan terlarang. Badan Narkotika Nasional atau lebih dikenal dengan BNN membuka layanan rehabilitasi yang dinamakan Balai Besar Rehabilitasi. Dapat dilihat bahwa IBM merupakan penanganan terdepan dan terdekat yang berada di tengah masyarakat. IBM akan secara langsung berinteraksi dengan pengguna narkoba, keluarga, dan masyarakat sekitar. Hal ini dapat membuat intervensi yang dilakukan IBM menjadi semakin efektif karena pengguna narkoba beserta keluarga tidak perlu pergi ke tempat lain yang mungkin menjadi hambatan. Intervensi berbasis masyarakat merupakan kepedulian pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di masyarakat dengan cara menghadirkan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di masyarakat, mengingat ketersediaan dan aksibilitas layanan yang masih terbatas jumlahnya. Program ini dilakukan dengan pendekatan dalam bentuk sederhana dengan ambang batas rendah atau low threshold yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan yang sulit untuk terlibat di dalamnya. Nah, bagi korban penyalahgunaan nafsa perlu penanganan yang serius dan tuntas agar tidak menjadi kambuhan atau relaps. Untuk itu diperlukan tenaga-tenaga profesional agar dapat melakukan pencegahan, penanggulangan, dan perawatan purna atau penghentian penyalahgunaan nafsa. Nah, tenaga profesional tersebut terdiri dari dokter, yaitu untuk mengadakan tindakan detoksifikasi dan pengobatan bagi pengguna nafsa. Yang kedua ada psikolog untuk membangun kepribadiannya meliputi aspek-aspek kognisi, afeksi, konasi, dan psikomotor. Yang ketiga pemuka agama untuk memberikan tuntutan pada penyalahgunaan nafsa agar mengenal Tuhannya dan memupuk kecerdasan spiritual. Yang keempat, ada pekerja sosial dan guru untuk dapat memberikan bekal ilmu, pengetahuan, dan latihan keterampilan sebagai bekal untuk mencari nafkah dengan baik setelah keluar dari tempat rehabilitasi. Yang kelima, polisi agar dapat memberikan informasi mengenai hukum nazab berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang keenam, mantan penyalahgunaan nafsa untuk
dapat menceritakan pengalamannya sebagai role model diharapkan pada mantan penyalahgunaan nafsa yang sudah berhenti tidak mudah terjerumus lagi dan dapat hidup di dalam lingkungan masyarakat yang layak. Di sisi lain, bagi yang belum terlibat nafsa dapat dijadikan bekal agar tidak mengikuti perilaku buruk mantan penyalahgunaan nafsa. Yang terakhir ada orang tua untuk membantu membangun lingkungan hidup yang lebih kondusif bagi kesehatan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, strategi perubahan. Yang pertama, persuasif strategi atau usaha promotif meliputi usaha peningkatan hidup yang lebih bermakna dan bermutu. Yang kedua, reedukatif strategi atau usaha informatif dan edukatif untuk peningkatan pengetahuan, pengertian, dan kewaspadaan terhadap nafsa. Yang terakhir, power strategi. Usaha preventif untuk membangun hidup tanpa nafsa dan gerakan lingkungan bersih tanpa nafsa. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baiklah, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sebagai moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.